Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati karamati fid dharain amin. Al-faridatu as-salisatu jawaz as-sukaki. Kacamatannya di luar. Jawaza sukaki kaunahu musta'malan fi amrin wahmiyin. Membolehkan oleh Imam Sukaki akan keadaannya itu digunakan pada amrin wahmiyin, perkara yang sifatnya waham. Awahamahu al-mutakallim, yang menimbulkan akannya waham oleh orang yang bicara, tasbihan akan tasbih dengan makna yang sebenarnya, dan ia memberi nama akannya isti'arah takhyiliyah. Wala yakhfa annahu ta'assuf, tidak tersembunyi sesungguhnya hal itu adalah memaksa-maksakan diri. Jadi orang bicara menggambarkan seolah-olah mati itu benar-benar punya kuku, seperti kuku yang sebenarnya, sehingga disebut isti'arah takhyiliyah yang penuh dengan khayalan. Tidak tertutup kemungkinan tindakan itu adalah ta'assuf, memberat-beratkan diri. Syarah Al-faridatu salisa jawaza sukaki ilah. Jawaz itu maknanya wajib, artinya mewajibkan oleh Imam Sukaki. Wafihi tasammuh, padanya ada tasammuh. Tasammuh itu lebih kurang, sesuatu yang tidak ikut standar tapi diterima juga, itu namanya tasammuh. Wa hasilu mazhabihi, kesimpulan pendapatnya Imam Sukaki, anna qarinatal maqniyati musta'malun fi amrin wahmiyyin mutakhayyalin. Sesungguhnya qarina maqniyah, qarina isti'arah maqniyah, itu digunakan, dipakai pada perkara yang sifatnya waham. Paham itu di bawah daripada dugaan, kebenarannya tidak lebih pada 25%, itu waham. Kalau syak 50-50, kalau zon di bawah 90 atau 75, kalau yakin 100%. Ini standar yang paling bawah sekali. Amrin wahmiyi, mutakhayalin, yang dikhayalkan. Fa'idha kulta, apabila kamu katakan ansyabatil maniyatu azfaroha, telah menancapkan oleh mati akan kukunya, sebagai contoh, subbihatil maniyah bisabuh, diserupakanlah mati dengan binatang buas. Diserupakanlah mati dengan binatang buas. Mati itu seperti binatang buas.
di mana sikap penyerupaan tersebut dari kata-kata ansyabat, menancapkan azfaroha. Nah, ketika dikatakan menancapkan oleh mati akan kukunya, fatakhayyalal aqlu, maka menghayallah oleh akal, maka membayangkan, menghayalkan oleh akal, annalaha azfara kasabu'i, sesungguhnya bagi mati ada kuku-kuku seperti binatang buas. Berarti kuku punya mati punya kuku, binatang buas punya kuku. Fasyubbihatil azfarul mutakhayyalah, maka diserupakanlah kuku yang ada dalam khayalan bil azfaril hissiyah, dengan kuku yang nyata, dengan kuku yang nyata, kuku yang bisa diindra. Wastu'ira al-lafzu dalu 'alal musabbabi lil musabbah, dipinjamlah lafaz yang menunjukkan kepada musabbabe, dipinjamkanlah lafaz yang menunjuk kepada musabbabe, yaitu kuku yang alam nyata, lil musabbahi, untuk musabbah, kuku khayalan. Disebut musabbabe di bawah musabbah, maka dia adalah isti'arah tasrihiyah. Isti'arah tasrihiyah, takhyiliyah. Kenapa dikatakan takhyiliyah? Karena musabbahnya hanya ada dalam khayalan. Indahu, menurutnya Imam Sukaki. Wa hakadza yasna'u fi kulli qarinatin lil makniyati, begitulah memperlakukan ya Imam Sukaki pada setiap qarinah bagi makniyah. Ta'assuf, annahu ta'assuf, tidak tersembunyi, sesungguhnya sikap ini itu adalah takalluf, memaksakan diri, wa masyaqqatun, dan sulit. Kenapa mesti pula kita menghayal binatang mati itu punya kuku seperti binatang buas? Kalau orang yang hidupnya enggak ada hayalan, itu susah dia akan memahami. Tapi orang yang hidupnya penuh dengan hayalan, dia akan mudah. Jadi ada di sana tindakan takalluf wa masyaqqah. Wartikabun li ta'asi fil umur, dan melakukan bagi yang sulit-sulitnya urusan. Ta'asif artinya so'abihah, dan melakukan yang sulit-sulitnya urusan. Allati lam tamassa ilaiha hajatun, sesuatu yang tidak memerlukan kepadanya oleh hajat, sesuatu yang tidak memerlukan kepadanya oleh hajat. Jadi kalau melakukan perkara sulit dan itu diperlukan, nggak ada masalah. Ini melakukan perkara sulit di saat tidak diperlukan, ini yang disebut dengan takalluf wa masyaqqah. Nah, Al-Faridatul Rabi'ah, lihat dulu matanya. Al-Mukhtaru fi qarinatil mabniyati annahu idza lam yakun lil musabbah al-mazkur tabi'un yusabbihu radifal musabbabih kana baqiyan ala maknahul hakiki.
Pendapat yang dipilih tentang korina makniyah matan di luar. Pendapat yang dipilih tentang korina makniyah, sesungguhnya korina makniyah apabila tidak ada bagi musabbah yang disebutkan. Ini kan isti'arah makniyah, musabbah disebut, musabbah yang dibuang. Apabila tidak ada bagi musabbah yang disebutkan itu pengikut yang menyerupai, ia akan radif musabbabe, niscaya ada ia itu tetap di atas maknanya yang hakiki. Wa kana isbatuhu lahu isti'arah takhiliyah, dan adalah tetapnya baginya itu isti'arah takhiliyah sama dengan makhalibil maniyah, cakar kematian. Wa in kana law tabi'un yusabbihu dzalika radif mazkur, kalau ada baginya musabbah itu tabi' yang menyerupai demikian radif yang disebutkan, ada yaitu musta'ar, dipinjamkan bagi demikian tabi' atas jalan tasrihiyah. Nah, itu hanya untuk dibaca, pemahamannya di dalam. Faridah nomor 4. Al-Mukhtar, pendapat yang dipilih, artinya yang dipakai oleh musannaf daripada pendapat-pendapat yang sudah dipaparkan. Pendapat nomor 3 adalah Imam Sukaki. Pendapat nomor 2 adalah Imam Zamkhsyari. Pendapat sebelumnya adalah jumhur ulama. Jadi ada 3 pendapat yang sudah dikemukakan mengenai mengelola korina makniyah, korina isti'arah makniyah. Pendapat Imam jumhur, setiap isti'arah bil kinayah pasti tidak terlepas daripada isti'arah takhiliyah. Kemudian menurut Imam Zamkhsyari, ada yang tidak terlepas, ada yang terlepas. Kemudian pendapat Imam Sukaki, wajib. Nah, korina makniyah itu digunakan untuk isti'arah takhiliyah. Nah, sekarang pilihan daripada sang pengarang. Al-Mukhtaru, pendapat yang dipilih, hasiluhu, kesimpulannya adalah annal musannifa, sesungguhnya musannaf, ikhtara, itu memilih yang musannaf at-tafsila, akan rincian. Nah, jadi musannaf tidak mutlak mengikuti jumhur, tidak mutlak mengikuti Imam Sukaki, tapi beliau mengikuti rincian sebagai berikut. Wahwa, dan dianya rincian adalah ayyuqala, bahwa dikatakan, idza lam yakun lil musabbah tabi'un, apabila tidak ada bagi musabbah itu tabi'. Tabi' itu artinya lazim. Nah, di sini diartikan tabi', sebelumnya pernah digunakan bahasa lazim. Apabila tidak ada bagi musabbah itu lazim atau tabi', yusabbihu tabi'an musabbabe, yang menyerupai ia akan tabi' musabbabe, bahwa bakin ala hakikatihi, maka dianya itu tetap atas makna hakikatnya, tetap atas makna hakikatnya, seperti yang dikatakan oleh ulama salaf.
Nah, seperti yang dikatakan oleh ulama salaf. Itu ada pada halaman 6 baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baris ke-11. Zahabas salaf asilu mazhabihim anna qarinatal maqniyah kal makhalib wal asfar musta'malun fi ma'nahu hakiki. Nah, jadi asfar itu tetap mana yang sebenarnya, gak diartikan macam-macam. Asfar ya asfar, kuku artinya. Cuman ketika disandarkan dia ke mati, kukunya mati. Ketika mudhof ilaihnya mati, kukunya mati, terjadilah majaz akli. Itu pendapat jumhur. Nah, itu yang dipilih oleh musannif apabila tidak ada bagi musabbah lazim yang menyerupai lazimnya musabbabih, maka dianya kekal di atas hakikatnya seperti yang dikatakan oleh ulama salaf. Wazalika, bermula demikian seperti makhalibil maniyah, cakar mati. Wa in kana lil musabbah tabi'un, dan jika ada bagi musabbah itu tabi' lazim, yusabbihu tabi'an musabbabih, yang menyerupai ia akan lazim musabbabih, karena niscaya ada ia itu isti'arah takhiliyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Zamkhsyari. Wazalika, bermula demikian pada seumpama firman Allah yang kuduna ahdallah. Titik. Maka kata-kata radif di kalamnya Imam Sukaki itu maknanya tabi'. Ketemu kata-kata radif yang di matan tadi, Al-Faridatul Rabi'ah, baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ketemu? Lam yakun lil musabbah mazkur tabi'un yusabbihu radif musabbabih. Nah, radif itu sama mana yang tabi' juga. Jadi apabila musabbah memiliki tabi' yang menyerupai tabi' musabbabih. Nah, jadi radif itu maknanya tabi'. Wa ghayara bainahuma, membedakan ia Imam Sukaki antara keduanya. Kenapa nggak disamain saja? Kenapa dibilang satu tabi', satu bilang radif? Tafannunan fil ta'bir, karena mewarnai atau tafannun itu maknanya berwarna-warni, atau apa bahasanya? Beragam. Nah, untuk meragamkan dalam takbir biar nggak seragam, dia beragam deh dalam tafannun. Summa innahu, kemudian sesungguhnya musannaf haqqaqa, itu memastikan dia musannaf ba'da hadhil faridah, setelah ini faridah, itu faridah nomor 4, itu faridah yang berisi sikap musannaf terhadap khilafiyah yang telah disebutkan. Jadi musannaf memilih jumhur pada satu saat, Zamkhsyari di waktu yang lain.
Nah, setelah masalah faridah ini beliau akan memastikan ma zukira ziyadatan alal qarina, menyebutkan, memastikan sesuatu yang disebutkan akan lebih atas qarina dari mulaimatil musabbabi. Mulaimat itu sama maknanya dengan mulahiqat, hal-hal yang berkaitan dengan musabbabi. Wahua, dan dianya pembahasan mulaimat musabbabi itu bahagian 2 dari judul Al-Aqdu. Jadi judul besarnya Al-Aqdu. Aqdu keberapa yang kita baca? Aqdu yang ketiga. Lihat halaman di sampingnya. Al-Aqdu Salis. Nah, Al-Aqdu Salis annahu haqqaqa fi hadzal aqda, sesungguhnya musannaf itu akan memastikan pada ini akad. Pertama, qarina isti'arah bil kinayah, yang disebut isti'arah takhiliyah, sudah selesai dibahas dalam 3 faridah. Apa yang lagi mau dibahas di sana? Ma yuzkaru ma'ha, sesuatu yang disebutkan bersamanya qarina dari perkara yang dia adalah mulaim musabbabi, yang disebut dengan tarsih. Nah, jadi setelah musannaf membahas qarina makniyah dalam 3 pembahasan, dalam 4 pembahasan. Pembahasan pertama pendapat jumhur, pembahasan kedua pendapat Imam Zamkhsyari, pembahasan ketiga pendapat Imam Sukaki, pembahasan yang keempat sikap musannaf terhadap khilafiyah tersebut. Nah, maka beliau akan masuk dalam membahas sesuatu yang disebutkan lebih dari qarina. Qarina dah ada, cuman masih ada rangkaian kalimat yang disebutkan di situ yang masih ada kaitannya dari mulaimat musabbabi. Dari mulaimat musabbabi, dia adalah bahagian 2 dari judul akad, min tarjamatil akad. Fa innahu ja'alahu lil qarina. Nah, fa innahu ja'alahu lil qarina, maka sesungguhnya musannaf itu menjadikan ia musannaf akannya akad yang ketiga ini untuk membahas qarina walima zada, dan sesuatu yang lebih dari qarina. Seperti yang kita bahas di dalam pembahasan isti'arah tasrihiyah, ra'aitu asadan, kulihat akan singa, fil hamami, dalam kamar mandi, itu adalah qarina. Lahu lubadun, dia punya bulu kuduk, itu namanya mulaimat musabbabih, sesuatu yang erat hubungnya dengan musabbabih. Dia punya bulu kuduk, wa azfarun lam tuklam, dan kuku yang enggak dipotong-potong, ini juga erat hubungnya dengan musabbabih. Itu disebut tarsih. Nah, itu sudah dibahas dalam qarina, dalam isti'arah tasrihiyah. Sekarang beliau mau bahas dalam isti'arah makniyah. Faba'du, maka setelahnya, faba'da an haqqaqal qarina, maka setelah bahwa memastikan ia musannaf akan qarina, zakaro mazada, maka masuk ia musannaf menyebutkan ia musannaf
mazada ala dzalik, sesuatu yang lebih di atas demikian korina. Wa khulasatu dzalik, kesimpulan demikian adalah sebagai berikut. Di kitab ini banyak kata pengantarnya. Anna syai'a zaida 'alal qarinati min mulaimatil musabbabih, sesungguhnya sesuatu yang lebih ia sesuatu atas qarinah. Dari mana sesuatu tersebut? Min bayaniyah, dari mulaimat, hal-hal yang berkaitan dengan musabbabih itu. Yaj'alu tarsihan, menjadikan, atau yuj'alu tarsihan, dijadikan akan ia sesuatu akan tarsih. Seperti ansabat, kata-kata ansabat, min qaulika, dari perkataanmu, ansabatil maniyatu azfaroha, telah menancapkan oleh mati akan kukunya. Fal azfar qarinah, kata azfar itu qarinah. Nah, qarinah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya musabbabihnya adalah sabuk. Nah, bahasanya mati itu telah diserupakan dengan sabuk. Mana qarinah yang ngasih tahu tersebut? Azfar, kuku. Nah, azfar itu adalah qarinah. Sementara nasbun, ansabat, itu namanya tarsih, menancapkan. Nah, menancapkan itu cocoknya dengan musabbah atau musabbabih. Mulai musabbah atau mulai musabbabih. Musabbabih. Nah, menancapkan itu erat hubungannya bukan dengan mati, tapi erat hubungannya dengan sabuk. Nah, nasbu itu namanya tarsih. Wa kadzalika, begitu juga perkataanmu, naqatul ahda. Naqatul ahda, aku buka akan janji. Wa qata'tuhu, dan aku putus akannya janji. Nah, naqdu adalah qarinah. Kata-kata naqdu adalah qarinah. Qarinah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ahdu itu diserupakan dengan tali. Nah, sementara masih ada kalimat lagi yang lebih, wa qata'tuhu. Nah, qat'u itu adalah tarsih. Kata-kata qata'a erat hubungannya dengan musabbah atau musabbabih. Aku putus dengan tali, yaitu musabbabih. Summa innaka, kemudian sesungguhnya kamu, insyi'ta, jika kamu mau, ja'alta dzalika tarsihan lil makniyah, kamu bisa menjadikan demikian kalimat yang lebih dari qarinah mazada sebagai tarsihan bagi makniyah. Wa in syi'ta, jika kamu mau, ja'altahu litakhliyah, kamu bisa menjadikannya mazada untuk isti'arah takhiliyah. Wa in syi'ta ja'altahu lahuma, jika kamu mau, kamu bisa menjadikannya mazada, kalimat yang lebih dari qarinah, lahuma, untuk kedua-duanya, makniyah dan takhiliyah. Fala iskala aidan, maka tidak ada kemuskilan juga
Adapun berdasarkan mazhab Imam Salaf, jumhur ulama mantik, maka sesungguhnya takhliyah menurut mereka adalah majaz akli. Maka tidak muskil juga kalau kita jadikan dia mazada itu tarsih untuk majaz akli, karena sesungguhnya tarsih ada ia bagi majaz akli, sebagaimana mereka sebutkan akannya dalam perkataan syair, akhazna bi atrafil ahadis bainana wasalat bi anakil mati abati. Nah, titik dulu sampai di situ. Di bawah itu pembahasan tentang syair tersebut. Nah, ini ribet ini. Antum harus menggambarkan 3 pendapat ulama untuk membahas masalah ini. Yang kita bahas di dalam akad yang ketiga ini 2 hal. 1, qarinah isti'arah makniyah. Yang kedua, kalimat yang lebih daripada qarinah isti'arah bil kinayah. Nah, qarinah isti'arah bil kinayah itu terbagi 3 pendapat ulama. Nah, 1 pendapat jumhur, tidak terjadi isti'arah, itu hanya majaz akli. Kita kebayang tuh pendapatnya. Nah, yang kedua pendapat pengarang kitab Kasaf yang memperkuat qarinah makniyah bahwa dipinjamkan daripada mulai musabbabe kepada mulai musabbah, dia tetap di atas hakikatnya seperti yang dikatakan salaf. Maka menurut mazhab beliau, yang kuduna ahdallah, terjadilah isti'arah isti'arah tasrihiyah tabi'iyah. Nah, terjadilah isti'arah tasrihiyah tabi'iyah. Ini menurut Imam Zamkhashari. Menurut Imam Jumhur itu adalah majaz akli. Menurut Zamkhashari dialah isti'arah tasrihiyah tabi'iyah. Menurut Imam Sukaki yang barusan kita baca, wajib menghayalkan bahwasanya musabbabih itu memiliki apa yang dimiliki oleh musabbah. Musabbah memiliki apa yang dimiliki oleh musabbabih dalam bentuk hayalan. Ini pendapat yang ketiga. Nah, biar gak ribet, kita bahas di contoh yang sama, yaitu yang kuduna ahdallah. Mana kata-kata qarinah pada contoh tersebut? Yang kata qarinah yang mana?
Yang kudun, ahda, Allah. Mana korina? Ahda. Yang kudun. Ini korina. Korina, apa maksud korina? Sesuatu ini pendapat siapa ini? Jelas pada istilah. Bukan ada. Pembahasannya panjang ke belakang. Biasanya contohnya ke depan. Nah, terjadi di sini. Ini musabbah. Musabbahnya habal. Diserupakan janji dengan tali. Janji itu sama dengan tali. Dipinjam kata-kata janji untuk menggantikan kata tali. Jadi janji diserupakan dengan tali. Nah, dalam rangkaian kalimat disebut musabbah, dibuang musabbabih. Nah, disebut isti'arah bil kinayah. Nah, mana kalimat yang menunjukkan janji itu diserupakan dengan tali? Yang kudun. Yang kudun itu artinya membuka buhul, membuka tali yang terikat. Nah, kata inilah yang menunjukkan bahasanya musabbabahnya adalah habal. Ini yang disebut dengan korina. Korina isti'arah bil kinayah. Apa hukum? Bagaimana kita menyikapi kata-kata ini? Bagaimana memperlakukannya? Ada 3 mazhab. Satu, jumhur.
Menurut jumhur, apa menurut jumhur? Sakli. Hah? Sakli. Apa? Majas sakli. Nah, majas akli. Majas asli itu pembahasannya atau penjelasannya bagaimana? Yang kudun tetap dengan makna yang sebenarnya. Yang kudun tetap dengan makna yang sebenarnya. Apa arti yang kudun? Membuka. Memang itu membuka lipatan-lipatan tali. Memang itu maknanya di sini. Tetap ala makna hakiki. Tapi setelah membuka itu disandarkan kepada ahda, terjadilah majas akli. Nah, majas akli itu jumhur. Rumusnya anda tahu? Yang kudun tetap dengan makna asli, tidak dirubah. Yang kedua, zam Qasari. Apa pendapat beliau? Isti'arah tasrihiyah tabi'iyah. Nah, yang kudun itu asal katanya adalah an-naqdu. Nah, yang kudun asal katanya naqdu. Naqdu itu musabbabe atau musabbahnya ibtal. Abtala yubtilun, ibtalan. Membatalkan. Naqdu musabbah. Maaf. Ibtal musabbah. Naqdu musabbabe. Naqdu musabbabe. Ibtal musabbah. Diserupakan, membatalkan dengan membuka. Diserupakan, membatalkan dengan membuka. Di mana kita tahu ini maknanya membatalkan? Dengan kata-kata ahdu, janji. Janji kan cocoknya dibatalkan, bukan dibuka. Yang dibuka itu tali yang terikat. Tapi kalau dibatalkan cocoknya janji. Nah, dengan kata-kata janji kita tahu bahasanya yang sebenarnya adalah dibatalkan. Membatalkan mereka akan janji Allah. Tapi dibuang musabbah, diganti dengan musabbabeh. Nah, terjadilah isti'arah di sini. Nah, setelah terjadi isti'arah di sini pada masdar, baru dipindahkan ke fi'il. Nah, ibtal dipindahkan juga ke fi'il. Jadinya yubtilu. Membatalkan mereka akan janji Allah. Nah, isti'arah yang terjadi di masdar, terjadi di masdar, baru pindah ke mustaq, disebut isti'arah. Terjadi di masdar pindah ke mustaq, disebut isti'arah tabi'iyah. Sekarang disebutkan musabbah be,
Dibuang musabbah namanya Tasrihiyah. tasrihiyah. Jadi menurut mazhab Asari adalah isti'arah Tasrihiyah. Tabaiyah. tasrihiyah tabaiyah. Nah, ini perihal tentang yang kudun. Yang ketiga, pendapat Imam Sukaki. Sukaki. Apa pula kata beliau? Menurut Imam Sukaki, yang kudun ahda. Mereka membuka janji. Jadi betul-betul membuka janji itu maknanya seperti membuka tali. Berarti seolah-olah janji itu fisik. Seperti kita membuka tali-tali yang terikat, kita buka buhul-buhulnya. Janji itu seolah berbuhul-buhul juga, lalu dibuka. Nah, ketika diserupakan membatalkan dengan membuka, dan membuka itu dinisbahkan ke janji, memang tetap dengan makna membuka, sehingga otak punya khayalan janji itu seolah fisik yang bisa dirungkai satu persatu. Nah, terjadilah di sini isti'arah takhiliyah. Nah, yang keempat, mazhab musannaf. Nah, mazhab musannaf. Apa mazhab beliau? Apa mazhab beliau? Rincian. Mazhab beliau tafsil. Nah, tafsir tergantung. Nah, yang jelas beliau tidak terima mazhab ini. Kata beliau, Sukaki itu masa-masain diri. Nah, masa pakai menghayal-hayal segala. Ini musannaf. Beliau akan milih pendapat Imam Jumhur sama Zamkhashari. Kapan musannaf berpendapat seperti Jumhur? Ketika tidak ada bagi musabbabah lazim seperti musabbabah. Tinggal baca di kitab. Lihat, Al-Faridatul Rabi'ah Al-Mukhtar, hasiluhu anna al-musannaf ikhtara at-tafsil wa yuqal idza lam yakun lil musabbah tabi' yusabbihu tabi' musabbabi wa huwa bakin ala haqiqati kama qala as-salaf al-jumhur wa in kana lil musabbah tabi' yusabbihu tabi' lil musabbabi kana isti'arah takhiliyah kama qala Zamkhashari. Nah, jadi kata Imam Musannaf, kalau musabbah punya tabi seperti musabbabe, dia ikut Zamkhashari.
Ini bisa terlihat pada contoh ini. Alladzina yanquduna ahdallah. Di sini beliau ikat Zamkhsyari memperlakukan korina. Terjadilah isti'arah tasrihiyah tabi'iyah. Tapi apabila tidak ada tabi', maka beliau ikut jumhur. Yang tidak ada tabi' itu pada contoh ansabatil maniyah. Nah, ansabatil maniyah azfaroha. Maniyah diserupakan apa? Sabu. Nah, mana yang menunjukkan maniyah diserupakan dengan sabuk? Asfar. Di sini yang menunjukkan yang kudun. Yang kudun bisa diartikan yubetilun. Sekarang asfaroha, coba untuk gantikan. Kira-kira asfaroha itu diserupakan dengan apa? Biar cocok dengan mati. Mati punya cakar? Lihat perbandingannya. Di sini terjadi musabbabeh. Korinanya yang kudun. Di mana kita tahu itu tali karena kalimatnya yang kudun. Yang kudun itu membuka buhul. Yang kudun itu bisa diistiarahkan kepada membatalkan karena ada janji. Membatalkan janji, merubah, membuka tali. Nah, di sini kita tahu di sini adalah sabuk karena dia ada kuku. Apa kalimat yang bisa menjadi pengganti asfar supaya cocok dia mati? Pisau. Hah? Pisau. Apa? Pisau. Pisau, mati punya pisau. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Berarti musabbah tidak punya tabi seperti musabbabeh. Maka dia dimaknakan ini hakiki. Makna hakiki. Memang betul-betul kuku. Gak ada lagi bahasa-bahasa. Kalau sini merobohkan, membuka bisa diartikan membatalkan. Kalau di sini kuku gak bisa diartikan pisau, racun atau yang lain-lain. Apapun antum translate asfaroha ini antum ganti dengan makna yang lain, nggak akan cocok dan mati. Antum katakan taring kah, atau selimut kah, atau baju kah. Mati itu nggak punya baju, nggak punya selimut, nggak punya ini, nggak punya itu. Berarti nggak ada musabbahnya, nggak ada tabiknya. Nah, kalau nggak ada tabik, berarti asfar tetap bermakna kuku yang sesungguhnya. Nah, dinisbahkanlah kuku ke mati, terjadilah majaz akli. Nah, Imam Musannaf dalam contoh yang seperti ini ikut kepada spidol habis. Nah, dalam contoh yang seperti ini Imam Musannaf ikut kepada majaz akli. Nah, pada kalimat ini korinahnya bisa diartikan yubetilun. Ada kata pengganti lain, maka beliau ikut Zamkhsyari. Mana? Nah, ke situ dia. Itu namanya tafsir. Sudah. Itu baru mukadimah. Belum lagi kita bahas tadi. Karena untuk pembahasan ini harus menghadirkan 4 mazhab itu. Yang kita bahas apa? Masuk bagian 2.
yang kudu. Ini bahasan yang nomor 2. Mazada. Nah, sesuatu yang lebih dari korina. Korina kan sudah selesai itu. Sekarang yang lebih dari korina. Mana yang lebih dari korina? Pada contoh ansabatil mania azfaruha. Hah? Ansabat. Ini kalimat lebih. Mania mati. Terjadi musabbabe sama musabba. Di mana atau kita tahu itu sabu? Di kata kuku. Nah, di sini udah lengkap ini. Musabbabe, korina, lengkap komplit. Syarat istiarah sudah lengkap. Musabbabe, korina. Ada kalimat yang lebih nih. Ansabat. Ini kalimat yang lebih. Mazada. Ansabat. Apa artinya? Menancapkan. Nah, menancapkan ini disebut mulaim. Mulaimnya kemana? Ke maniyah kah atau ke sabuk? Mulaim tahu? Berkaitan dengan matika atau berkaitan dengan sabuk? Menancapkan. Sabuk. Menancapkan. Cocoknya dengan sabuk. Nah, ini yang disebut dengan mazada. Kenapa dikatakan mazada? Syarat daripada istiarah sudah cukup. Nah, musabbabe, korina, selesai. Tapi masih ada kalimat yang memberikan dukungan. Nah, dukungannya kemana? Dukungannya ke musabbabe. Apakah kata menancapkan cocok dan mati? Tidak, cocoknya dengan sabuk. Ini namanya mulaim musabbabe. Disebut dengan tarsih. Nah, contoh lagi. Naqadtul ahda wa qata'tu. Aku buka akan janji dan aku potong akannya. Aku buka akan janji dan aku potong akannya. Mana musabbah? Ahda. Kenapa diserupakan? Dengan habal, tali. Nanti dia musabbabeh. Di mana antum tali diserupakan? Mana antum tahu diserupakan yang tali? Angkat tuh. Ini disebut apa? Korina. Sudah cukup syarat istiarah? Ya. Sudah. Masih ada kata yang lebih. Ini dia, potong tuh. Mazada. Satu yang lebih. Potong tuh. Aku putus akannya. Nah, putus itu cocoknya di mana? Dengan ahda atau tali? Tali.
Nah, putus itu cocok dengan tali. Ini namanya mulaim syusab babe, disebut dengan tarsih. Dari siapa? Untuk apa? Dah? Sudah belum tuh? Nah, tarsih. Nah, ini tarsih untuk siapa? Ini tarsih untuk siapa? Ini dikatakan tarsih menurut pendapat siapa? Ini dijadikan tarsih menurut pendapat siapa? Nah, kita baca di kitab. Di atas syair baris 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima, maju ke tengah. Baca Apri. Tsumma innaka. Kemudian sesungguhnya kamu insyita, jika kamu mau, kamu bisa menjadikan demikian tarsih bagi makniyah. Boleh bagi makniyah. Isti'arah makniyah, yaitu isti'arah ini musabbah, disebut musabbah bang musabbabih. Boleh tarsih untuk ahda. Summa Hilang lagi saya. wa in sita ja'altahu litakhliyah. Kalau kamu mau, kamu juga bisa menjadikan tarsih bagi takhiliyah. Kalau kamu mau, bisa kamu jadikan tarsih untuk kedua-duanya. Jadi untuk siapa saja bisa dipakai. Kalau kamu mau menjadikan untuk takhiliyah, maka tidak ada sulitnya juga. Kenapa nggak ada sulit? Karena takhiliyah menurut Imam Sukaki itu sama dengan tasrihiyah. Nah, takhiliyah menurut Imam Sukaki adalah tasrihiyah. Sayangnya contoh Sukaki belum ditampilkan. Oke, sebentar. Masih tinggal sarannya satu. Mana mau dibuat? Sini. Imam Sukaki, Azfaruha menurut Imam Sukaki artinya apa? Tuh. Tuh. Buku yang mana? Hukumaniyah. Yang buru-buru bilang hukumaniyah. Kalau antum bilang hukumaniyah berarti dia isti'arah takhiliyah, itu dari segi hayalannya. Isti'arah makniyah, sementara dia adalah tasrihiyah. Coba baca yang barusan. Fala iskala Aidan lianna takhliyah inda sukaki min qabli tasrihiyah. Jadi takhiliyah itu adalah tasrihiyah menurut Imam Sukaki. Oke, itu kalimat yang belum kita
pahami. Menurut Imam Sukaki, mania adalah apa? Musabbah, musabbabe? Musabbah, ini sepakat semua ya. Musabbah. Musabbabenya adalah sabu. Nah, ini menunjukkan dah hampir setengah 8. Sabu. Nah, kemudian kata Imam Sukaki, ketika dikatakan mati ada kukunya, maka otak mulai menghayal. Jadi ada namanya kuku mutakhayyalah. Nah, kuku mutakhayyalah. Azfar mutakhayyalah. Kuku dalam khayalan. Kemudian sabuk juga punya kuku. Namanya kuku apa? Azfar hakiki. Jadi ada azfar mutakhayyalah, ada azfar hakiki. Nah, azfar hakiki. Nah, sekarang azfar hakiki diserupakan dengan azfar mutakhayyalah. Mana musabbabeh? Hah? Mutakhayyalah musabbah. Kuku hayalan itu diserupakan dengan kuku yang sebenarnya. Jadi azfar yang sebenarnya itu musabbabeh. Nah, kemudian azfar di sini disebut yang mana? Musabbabeh atau musabbah? Musabbabeh. Jadi azfar ini adalah azfar yang hakiki. Ini adalah azfar hakiki yang dipinjam sebagai pengganti azfar hayalan. Tapi disebutlah musabbabeh, dibuang apa nama saranya? Tasrihiyah. Nah, mana lagi buat? Isti'arah tasrihiyah. Yang diserupakan itu adalah kuku yang tidak ada di alam nyata, ada dalam khayalan, namanya takhiliyah. Nah, jadi kesimpulannya menurut Imam Sukaki, isti'arah takhiliyah itu adalah metodenya tasrihiyah. Metodenya tasrihiyah. Karena yang dibuang adalah musabbah yang disebut musabbabeh. Nah, kalau kamu kata beliau musannaf mau menjadikan tarsih sebagai isti'arah takhiliyah juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena yang bilang isti'arah takhiliyah itu adalah Sukaki, dan metode pembuatannya adalah metode tasrihiyah, menyebut musabbabeh, membuang musabbah. Jadi wajar-wajar saja tarsih itu pada isti'arah tasrihiyah, sebagaimana yang dibahas pada bab sebelumnya, pada bahasan awal. Apa itu? Ra'aitu asadan fil hamam lahu lubadun wa azfarun lam tuqlam. Aku lihat singa dalam kamar mandi, punya bulu kuduk dan kukunya tidak dipotong. Kan itu tarsih. Itu di isti'arah apa? Tasrihiyah. Sekarang kalau ini mau kita jadikan tarsih untuk isti'arah takhiliyah, menurut Imam Sukaki ada problem? Enggak ada. Kenapa enggak ada problem? Karena beliau memakai metode tasrihiyah. Tarsih pada isti'arah tasrihiyah itu memang sudah maklum, dah wajar, dan itu yang kita bahas di bab akad awal. Baca lagi. Wa idza kana kadzalik, maka tidak askal juga menjadikan demikian tarsih baginya
Isti'arah takhiliyah lima taqaddama fiqdil awal, karena yang telah dulu pada akad awal. Kenapa? Karena tarsih memang untuk tasrihiyah, lianna tarsih yakunu lit tasrihiyah. Begitu juga masalahnya kalau kita ikut Imam Zamkhashari di sebagian tempat. Nah, Imam Zamkhashari sebagian tempat beliau menyetujui pendapat jumhur, yaitu memakai metode hakiki. Maaf, beliau memakai metode isti'arah Majlis akli. Zamkhashari. Isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Nah, kalau kita jadikan ini tarsih, ikut pendapat Imam Zamkhashari juga nggak ada masalah, karena itu ada isti'arah tasrihiyah. Tasrihiyah memang pemilik tarsih yang pertama sekali. Nah, adapun menurut mazhab salaf, takhiliyah juga nggak ada masalah, karena takhiliyah bagi mereka adalah majaz akli. Nah, tarsih juga untuk majaz akli. Lebih jelasnya nanti pada saatnya berikut. Nah, indakum soal atau nanti soal. Jelas ini? Jelas semua. Ya, silakan. Tadi ada yang berbeda sedikit ini. Ya. Oh, satu juga. Kalau di sini 4 baris dari kalimat qauluhu faridatul rabi'ah.
Di situ disebutkan ingkana lil musyabbah tabi'un yushabbihul tabi'al musyabbah bi kana isti'aratan tahqiqiyatan. Itu tadi bukan tahqiqiyatan, bukan. Di sini takhiliyah, Ya, kalau di sini isti'aratan tahqiqiyatan. tahqiqiyah. Pada contoh apa itu? Ada contoh di situ? Di sini kama qala Samkhashari. Kalau Zamkhashari beliau memakai isti'arah tasrihiyah tabi'iyah. Coba di apa? Di Faridah nomor 4. Faridah nomor 4 baris ke Idza lam yakun lil musyabbah tabi'un yusabbihu tabi'il musabbabi fa huwa bakin ala hakikati kama qala al-salaf wa dzalika kama qala bil maniyah wa in kana lil musyabbah tabi'un yusabbihu tabi'il musabbabi kana isti'arah. Kalau di sini tahqiqiyatan. Tahqiqiyah, jadi takhiliyah. Nah, kama qala Zamkhashari wa dzalika fi nawi qouli ta'ala yang kuduna ahdallah. Nah, sepertinya yang lebih tepat takhiliyah. Kenapa takhiliyah yang lebih tepat? Karena kuku kepada mati, kemudian merungkai janji. Janji itu diibaratkan seperti ada fisiknya. Nah, ini disebut dengan takhiliyah, perkara yang tidak mungkin. Nah, sementara tahqiqiyah itu perkara yang pasti. Apa contohnya kemarin? Isti'arah tahqiqiyah. Isti'arah tahqiqiyah. Nah, tapi kalau kita lihat pembahasan ke ujung, justru yang betul-betul tahqiqiyah. Dia nanti halaman yang mendekati risalah fi isti'arah. Bagian akhir dia baris di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au lil isti'arah tahqiqiyah ala Rabbi Zamkhashari wa Mukhtar Musannaf. Nah, kalau kita lihat sepintas lalu, sepertinya Zamkhashari mengatakan tahqiqiyah, sementara takhiliyah menurut Imam Sukaki. Nanti kita pastikan apakah yang betul-betul takhiliyah atau tahqiqiyah setelah membaca bagian akhir dari kitab ini. Cetakan apa? DKI. Sudah ada DKI cetak. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.